Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk Abuna yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman pada sore hari ini. Firman pada sore hari ini diberikan judul adalah ownership, yang artinya kepemilikan. Nah, kita akan mulai belajar tentang kepemilikan, tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali pengajaran tentang berkat. Banyak sekali. Ada yang menabur maka menuai, ya. Ketika Yosua memimpin, dia mengatakan janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka semuanya akan Tuhan berkati. Juga dikatakan mintalah kepada Tuhan maka engkau akan diberi. Juga jangan khawatir akan apa yang kamu makan, pakai, semuanya itu disediakan oleh Tuhan, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab yang berhubungan dengan berkat. Tetapi Abuna sendiri tidak menekankan di dalam teologi kemakmuran yang dimana hanya untuk mendapatkan berkat harus menabur. Segala diarahkan ke situ, enggak. Karena begini Bapak Ibu, ajaran semua itu di dalam Alkitab itu banyak dan itu seperti ramuan. Nah, ketika komposisinya pas dan itu dilakukan, maka terjadilah mujizat, terjadilah berkat turun. Nah, mungkin memang yang langkah terakhirnya adalah menabur. Sehingga begitu dilakukan taburan langsung menuai. Tetapi permasalahannya bukan karena hanya satu hal itu saja yang dilakukan maka menuai, bukan. Tapi ada banyak komposisi yang lain. Nah, oleh karena itu salah satu komposisi ya di dalam ramuan itu yang benar-benar penting adalah tentang kepemilikan, ownership itu. Nah, itu pun di dalam Alkitab ternyata cukup banyak sekali dibahas. Maka kita coba untuk pelajari satu persatu. Pertama kita melihat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang perumpamaan talenta. Wah, semua anak-anak Tuhan sudah banyak sekali membaca dan mendengarkan tentang firman yang tentang talenta itu. Talenta di sini dikatakan adalah uang, ya, bukan bakat. Nah, di dalam cerita ini, perikop ini, itu ada seorang tuan mempunyai 3 orang hamba. Hamba pertama dikasih 5 talenta, hamba kedua dikasih 2, hamba ketiga dikasih 1. Lalu setelah pergi tuannya kembali, maka hamba yang menerima 5 talenta melaporkan, Tuan, aku berhasil dan aku membawa 5 lagi, jadi 10. Lalu yang 2 talenta juga melakukan hal yang sama. Lalu yang ketiga, hamba yang dengan 1 talenta, dia tidak melakukan apa-apa terhadap talenta yang diterima dari tuannya. Bahkan ditimbun. Ya. Di situ di perikop itu bahkan hamba ini mengatakan, engkau tuan yang kejam. Tapi di endingnya justru tuannya mengatakan engkau hamba yang jahat dan malas. Dibalik kondisinya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hamba dengan 1 talenta melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan hamba-hamba yang lain yang 5 talenta dan 2 talenta. Kenapa? Nah, mari kita buka di Matius 25 ayat 24 dan 25. Nah, 24 dikatakan begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, di sini terlihat bahwa
hamba 1 talenta ini kenapa tidak melakukan yang sama dengan 2 hamba yang lain? Karena dia berpikir dan dia merasa ini bukan uangnya. Ini uangnya tuannya. It's not mine. Ini bukan uangku, ini bukan milikku. Mari kita lihat. Ada cerita yang kedua, ya. Yaitu di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita tahu bahwa di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 adalah perikop tentang anak bungsu yang hilang. Jadi ceritanya ada seorang ayah ya, punya 2 anak, sulung dan bungsu. Lalu yang bungsu ini tiba-tiba meminta jatahnya dan pergi mengambil jatahnya lalu foya-foya sampai habis. Suatu saat ya, uangnya ketika sudah habis semua sampai dia harus makan makanan babi, lalu dia berpikir, wah kenapa saya tidak kembali ke ayah saya? Maka dia memutuskan kembali. Nah, ketika kembali ayahnya dari jauh melihat dan bersukacita membuat sebuah pesta. Tetapi yang terjadi adalah ketika sulung ini pulang dan mendengar bahwa ayahnya membuat suatu jamuan pesta bagi adiknya yang menurut dia tidak benar, dia marah. Dia marah sekali. Nah, kenapa sulung ini marah? Kenapa sulung ini marah? Kita lihat di Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Lukas 15 ayat 28 sampai 31 ya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan si sulung. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, kenapa sulung itu bersikap seperti itu? Karena ternyata dia juga tidak merasa memiliki bagian apapun di dalam rumah ayahnya. Dia tidak merasa memiliki bagian. Sama dengan hamba yang 1 talenta. Sama-sama tidak mengatakan mana milikku, itu bukan milikku, mana bagianku. Sama-sama. Dan reaksinya buruk semua. Gara-gara mereka mengatakan, itu bukan milikku. Mana bagianku? Pertanyaannya, mengapa sangat penting bagi mereka, si sulung dan hamba 1 talenta, untuk memiliki bagian? Kenapa? Sepenting apakah itu? Sampai mereka bersikap seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, ketika engkau memiliki bagian yang engkau klaim punyamu, engkau merasa berhak untuk melakukan apapun terhadap harta itu. Seperti si bungsu. Saya belajar ini dari anak saya sendiri. Anak saya yang pertama. Jadi ketika sebelum corona, kami selaku orang tua selalu memberikan uang saku dia untuk jajan di sekolah. Terserah mau dihabisin, mau disimpan, bagi kami no problem. Ya. Yang penting perpuluhan. Nah, ketika corona datang, sekolah libur, online. Nah, karena online, maka kan nggak perlu jajan kok di dalam rumah kok. Ya kan, semua makanan sudah disiapkan terus kok. Ngapain jajan? Kalau nggak ada jajan, ngapain uang saku? Ya kan? Nah, saya bilang sama anak saya ketika
anak saya menuntut uang saku. Pak, kenapa aku enggak dikasih uang saku? Loh, kan semua sudah disiapin. Kamu minta apapun, titip aja. Ketika mami sama dedi pergi Superindo, pasti dibeliin. Pasti dibeliin. Nah, terus masalahnya apa? Kok kamu komplain? Ternyata dia bilang begini, Pak, kalau aku titip, betul diberi. Tetapi kalau uang jajan, ketika papa sudah ngasih ke saya, itu menjadi hak milik saya. Dan saya bisa lakukan untuk apapun. Mau beli coklat, mau beli apa. Terserah saya. Itu milikku. Di situ saya tahu, oh ternyata anak Tuhan lebih sering memilih mana bagianku Tuhan. Daripada Tuhan mengatakan semua telah kusediakan. Seperti ayah itu mengatakan pada si sulung, kamu mau makan di meja makanku, ambil. Kamu mau pakai unta untuk pergi, ambil. Semua dipakai, silakan. Tapi karena dia tetap menuntut seperti anak saya, mana bagianku, sikapnya berubah. Rusak. Bahkan demi untuk mendapatkan melegalisasi hak kita atas harta, beberapa orang melakukan perpuluhan untuk memutihkan jatahnya. Seperti teks amnesti. Kamu bayar sekian persen, maka seluruh hartamu yang tersisa yang kamu klaim itu, silakan mau pakai apapun terserah. Tidak usah takut lagi sama negara. Sama. Dengan orang melakukan perpuluhan, dia menganggap 90% adalah haknya, miliknya. Dan dia berhak melakukan atas 90% untuk apapun. Karena 10% sudah diberikan ke Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Begitu dagingan itu menuntut hak kita. Sampai seperti itu. Oleh karena itu tidak heran ketika Tuhan Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 24 tentang mamon, bahwa engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Gak bisa. Kenapa? Karena memang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan yang terjadi ketika hatimu ke situ, terhadap harta, bagianmu, maka engkau mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Seperti hamba dengan 1 talenta. Ini kan uangmu, aku suruh kerja, nanti bunganya juga untukmu Tuhan, engkau kejam. Buat apa? Tidak mau saya. Buat apa pelayanan? Untungnya bagi saya apa? Apakah saya ikut terkenal? Kalau enggak, buat apa saya pelayanan? Untungnya apa? Nah, saya pernah melakukan seperti ini Bapak Ibu. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika saya pertama kali mendapatkan proyek, setelah pulang dari Amerika dan saya usaha sendiri, saya mendapatkan proyek. Dan proyek itu berjalan selesai dan saya mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 10-18 juta, saya lupa. Lalu saya mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, ini ngitungnya perpuluhan jatahmu gimana Tuhan? Ini ngitungnya gimana ini? Ini tak potong ini di dulu, apa ini begini, apa gimana? Pokoknya saya ruwet sama Tuhan sendiri. Saya hitung-hitungan bener, kayak hamba 1 talenta itu. Intinya cuma gini loh, bagianku mana Tuhan dan berapa? Karena aku mau pakai. Itu aja. 3 hari saya ngitung sama Tuhan, ngorek, Tuhan ini diem. Gak ngomong apapun, diem aja. Saya cuma, bener gak ini? Gini toh Tuhan harusnya, ya toh? Nah terus 3 hari, didiamkan gak ada jawaban. Dan saya bingung ini gimana sih sebenarnya? Karena saya juga mau ambil bagian saya. Tiba-tiba setelah 3 hari tidak terdengar suara Tuhan sama sekali, tidak ada respon. Ketika saya menanyakan lagi, Tuhan, berapa yang harus saya berikan? Cuma 1 kata yang keluar, yaitu semua. Saya kaget setengah mati. Semua.
ini pertama kali loh Tuhan saya dapat duit. Semua. Ya memang akhirnya saya nyerah. Saya berikan semua dengan nangis. Tapi memang itu maunya Tuhan semua. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dibuat hitung-hitungan. Yang kedua, ketika hati kita kepada harta, mamon, maka kita cenderung tidak punya rasa syukur. Tidak pernah puas. Sulung ini tinggal di rumah ayahnya. Semuanya serba kecukupan. Tetapi tetap komplain, mana bagianku? Sama. Kita sudah hidup, diberkati Tuhan, sehat, anak-anak baik, semuanya baik. Tapi kita tetap tidak bersyukur, tidak puas. Tuhan mana? Tuhan mana? Mana jatah? Mana Tuhan lagi? Untuk apa? Untuk pribadi. Itu kan tidak bedanya sama Yudas juga. Loh kenapa uang itu dikasih ke fakir miskin? Kasih, dikumpulkan sini. Ya kan? Untuk fakir miskin ketika uangnya untuk apa? Wangi-wangian, ya kan? Nggak usah, sini kumpulin buat fakir miskin. Padahal sebenarnya tujuan dia apa? Untuk dia ambil. Jadi kepentingan pribadi lagi. Jadi kadang, Bapak Ibu, kenapa kita menuntut bagian kita secara kedagingan? Karena kita ingin menggunakan kekayaan harta yang kita miliki untuk keperluan kita tanpa izin siapapun. Bahkan tidak perlu minta izin Tuhan. Itu yang terjadi. Sehingga seharusnya yang benar adalah kita belajar coba dari yang Mazmur 25 tadi tentang hamba. Dua hamba disebut baik dan setia. Kenapa? Nah, ya toh, kenapa? Coba kita lihat di Matius 25 ayat 27. Ya. Kita lihat. Ini kunci juga ada di sini. Dikatakan begini. Jadi kan di ayat 26 dikatakan bahwa engkau Tuhan yang kejam, ya. 27 dia mengatakan begini, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Jadi Tuhan ini bilang, oke, kamu nuduh aku kejam, oke. Tetapi karena itu seharusnya uang yang 1 talenta itu harusnya kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi begini Bapak Ibu, kuncinya di sini. 3 hamba ini, 5 2 talenta dan 1 talenta tahu persis bahwa itu uangnya tuannya. Bahkan bunganya pun milik tuannya tahu. Sama-sama tahu 3-3-nya. Tapi yang 2 ketika walaupun dia tahu, dia tetap mengerjakan dengan benar, dengan setia. Sedangkan yang 1 hitung-hitungan, karena itu bukan bagianku, itu bukan uangku. Ngapain aku repot? Buat apa? Untuk pekerjaan Tuhan, ngapain? Nah, di sini dikatakan bahwa hamba yang 5 talenta dan 2 talenta itu, walaupun logika begini Bapak Ibu, sekarang kita dikasih kerja modal 5 talenta, ya bunganya nanti diminta juga dikembalikan. Artinya kita tidak menerima apa-apa. Tapi hamba 5 talenta dan 2 talenta tetap mau melakukannya. Tetap mau. Dia tidak menganggap tuannya jahat. Tetap dilakukan. Dan lihat ya, kan dikatakan sebenarnya instruksinya di awal itu jelas. Nanti kalau saya kembali, bicara sama 3 hamba, nanti setelah saya kembali, tuan ini, maka modalmu dan bunganya balikin. Sebenarnya kan itu, sudah disampaikan di awal. Makanya 3 hamba ini tahu, tapi 2 memilih tetap mengerjakan, yang 1 memilih untuk melawan. Nah, ketika dikatakan seperti itu, dan hasilnya ketika hamba 5 talenta dan 2 talenta itu menghadap tuannya dan mengembalikan pokok dan bunganya, tuannya tidak mengambil semua itu. Justru malah ditambahi.
justru ditambahi. Bahkan ikutlah masuk tinggal bersamaku untuk menikmati kebahagiaan. Lihatlah, cara berpikirnya itu sudah takut duluan, negatif duluan. Sedangkan dua hamba yang awal 5 dan 2 talenta enggak. Ini uang Tuhan, enggak apa-apa. Mau bunganya sekalian pun enggak apa-apa. Memang ini uangmu Tuhan. Enggak apa-apa. Kami akan tetap kerjakan. Nah, yang sulung, kita bergerak yang ke sulung. Seharusnya sulung gimana kalau gitu? Ya kan? Seharusnya sulung gimana? Seharusnya sulung itu bersyukur. Bahwa dia boleh menikmati setiap berkat kebaikan ayahnya ketika dia tinggal bersamanya. Dia harus bersyukur. Dibanding adiknya yang keleleran seperti itu. Dan yang kedua, harusnya si sulung apa? Ketika dia tahu bahwa ayahnya sangat mengharapkan adiknya kembali, bahkan berhari-hari, berapa lama kita tidak tahu, ayahnya menunggu terus di depan rumah, di depan tenda untuk melihat adiknya kembali. Harusnya sulung kan tahu. Nah, kalau dia benar-benar yang benar, sulung yang benar, yang tidak mempermasalahkan kepemilikan, harusnya dia pergi mencari adiknya. Dan dia melaporkan, ayah, aku akan pergi mencari adikku. Karena itu menyukakan hatimu. Sekarang aku butuh peralatan ini, butuh modal ini, butuh logistik ini untuk aku pergi mungkin sekian lama saya tidak tahu untuk menemukan adik saya. Ayahnya ngasih enggak? Pasti dikasih. Pasti dipenuhi oleh ayahnya. Karena memang kerinduan ayahnya adalah anaknya kembali yang bungsu. Persis dengan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Semua orang diselamatkan. Sama dengan kerinduan ayah daripada si sulung ini. Seharusnya sulung itu pergi mencari adiknya. Tidak mempermasalahkan bagiannya. Tidak mempermasalahkan bagianku mana. Enggak. Nah, kita sebagai anak Tuhan, yang benar adalah karena kita status sebagai anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka sebenarnya kita harus berlaku seperti hamba yang 5 talenta dan 2 talenta. Status sudah dipegang, anak. Tetapi apakah anak bersikap seperti hamba yang 5 dan 2 talenta? Atau anak yang bersikap seperti 1 talenta? Saya punya teman, ya, seorang perempuan di gereja lain. Dia merupakan tangan kanan bosnya, perusahaan besar, ya. Lalu dia tangan kanannya. Dia mengelola semua keuangan di dalam perusahaan itu. Dan dia melakukan dengan setia walaupun naik motor dan segala macam, dia tidak masalah. Tapi suatu saat memang dia mengeluh, mengatakan, Tuhan, musim hujan. Tuhan, kalau ada mobil enak ya Tuhan. Cuma ngomong gitu tok loh. Terus ngomong sama bapak pendetanya, didoakan. Besoknya apa yang terjadi? Tiba-tiba pemimpin perusahaan minta, pemiliknya minta sama teman saya ini. KTP-mu mana dong, Mbak sini? Ya dia nggak tahu KTP-nya mau diminta, ya kasih aja. Ya kan? Tiba-tiba dalam waktu 1 minggu, ada mobil baru diberikan kepada dia, atas nama dia. Atas nama dia, bukan atas nama kantor. Lihat, ini sikap daripada seorang hamba yang baik dan setia. Dan mempermasalahkan. Apalagi kalau hamba ini, teman saya ini ya, cuma sebagai pegawai, ternyata mungkin memang dia sebagai anak pemilik perusahaan. Betapa luar biasanya. Dia pasti tambah dipercaya sama pemilik perusahaan yang ayahnya. Double kepercayaan. Tetapi sebaliknya, jikalau seorang anak tidak bisa bersikap seperti hamba yang 5 dan 2 talenta, maka ya
tidak akan dipercaya oleh ayahnya untuk memimpin perusahaan. Nggak mungkin. Jadi kuncinya, walaupun sama-sama anak, tetapi apakah sikapnya seperti hamba yang 5 dan 2 talenta. Bahwa mengatakan, ini memang punyamu Tuhan. Aku kerjakan, enggak masalah. Engkau mau berikan berkat apapun, terserah, itu hakmu Tuhan. Pokoknya memang ini harta memang bagianmu. Semuanya, walaupun aku sudah berpuluhan 10%, 90% itu tetap punyamu, bukan punyaku. Tetap mau dipakai, harus seizin Tuhan. Harus tanya Tuhan. Nah, kalau konsep pemikiran ini benar, konsep pemikiran anak-anak Tuhan benar, seperti hamba yang 5 dan 2 talenta, ya, maka otomatis anak-anak Tuhan akan menjadi murah hati. Akan menjadi murah hati. Ketika Tuhan menyuruh memberkati tempat sana, memberkati si A, memberkati si B, dilakukan. Dia nggak ada pikiran, karena dia hanya menyalurkan. Ini bukan hartaku Tuhan, walaupun sudah perpuluhan tetap bukan hartaku, ini tetap punyamu. Tetap disalurkan. Dan saya punya kisah seperti ini. Kisah nyata. Ada seorang ayah, pengusaha, dia melihat sebuah gereja yang tidak punya tempat permanen. Bahkan nomaden lah ya, pindah. Suatu saat, ayah ini, pengusaha ini, ingin memberkati gereja itu dengan membelikan sebuah tanah. Nah, ketika disampaikan ke pendetanya nanya gini, Pak, apakah istri, anak, Bapak semua sudah setuju bahwa harta Bapak sekian ratus juta diberikan ke gereja dalam bentuk tanah? Loh, ini pendetanya juga sopan ya, tanya dulu kamu sepakat gak, jangan cuma suaminya yang maju nanti istrinya nuntut, anaknya nuntut kan. Jadi ditanyai, semua sudah setuju belum? Nah, lalu pengusaha ini punya anak kan, panggil anaknya. Menurutmu gimana kalau papi mau ngasih gereja ini sebuah tanah, sekian nilainya? Nah, puji Tuhan, anak itu menjawab dengan konsep yang benar. Yaitu menjawab begini, Pak, ini kan uangnya Papa. Apa hakku untuk melarang Papa memberkati gereja? Gak ada hakku. Walaupun itu akan turun jadi warisanku, kalau tidak dibagikan ke gereja kan. Tapi tetap selama Papa ada, ini haknya Papa. Papa mau putuskan berikan kemana, aku sebagai seorang anak tidak berhak untuk menghalanginya. Seperti ini anak Tuhan harusnya. Tuhan, ini uangmu. Kamu mau salurkan kemana? Aku ikut aja. Kita tidak punya hak untuk menahan apapun yang menjadi memang milik Tuhan. Lepaskan, memang itu milik Tuhan. Lakukan saja. Maka oleh karena itu, karena konsep kepemilikan yang benar, maka saya melihat juga ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Abraham tidak nanya apa-apa tuh. Karena dia tahu bahwa Ishak ini memang dari Tuhan, milik Tuhan. Sepenuhnya milik Tuhan, bukan milik Abraham. Ketika Allah meminta, berikan. Seperti Zakeus. Ketika dia sudah mengumpulkan, memeras mungkin begitu banyak orang, ketemu Yesus, apa yang dilakukan? Kembalikan semua, bahkan berkali-kali lipat. Kenapa? Karena dia tahu harta yang dimiliki bukan punya dia. Dia tahu itu. Maka dia balikin. Dia tahu itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam konsep kepemilikan, ternyata Tuhan justru hendak memperbesar kapasitas kita pada khususnya hamba-hamba yang bersikap 5 talenta dan 2 talenta. Buktinya 5 talenta dan 2 talenta tambahin. Lebih banyak lagi. Contoh begini. Kita punya uang 10 juta. Tuhan bilang, tolong berikan ke sana
persembahan 2 juta. Oke Tuhan kasih, wong ada kok, ya kan. Nah lalu Tuhan tiba-tiba bilang, berkati yang sana lagi bangun gereja. Berapa Tuhan? 40 juta. Aduh Tuhan, duitnya kurang. Ini cuma 10. Kamu suruh nabur 40. Dari mana? Apakah Bapak Ibu tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari 40 juta untuk disalurkan ke sana? Karena itu pun ada kisah nyata juga. Seorang pengusaha lagi kesulitan uang, memang saat itu lagi kesulitan. Dia membutuhkan untuk renovasi gereja. Dan gereja memang berharap terhadap pengusaha ini, karena yang lain memang tidak mampu untuk menyelesaikan renovasi gereja sebesar 42 juta. Memang gak ada saat itu. Memang situasi lagi sulit. Pengusaha ini tahu beban untuk merenovasi 42 juta. Karena dia yang akan merenovasi. Diberikan tugas untuk merenovasi. Tetapi dia tidak mungkin untuk minta ke Pak Pendeta, uangnya enggak ada. Tolong 42 juta. Enggak, dia simpen dalam hati. Dan dia hanya mengatakan, Tuhan, gerejamu butuh 42 juta. Dah, itu aja. Ngomong itu aja. Beberapa hari kemudian, adiknya telepon. Kok, dulu aku pernah utang sama kamu. Nah ini kebetulan aku dapat arisan. Nih, tak balik ke ya. Rekeningmu berapa? Ya udah toh kasih rekening kan sama pengusaha ini. Kasih. Terus setelah sekian jam ditelepon sama adiknya. Sudah tak transfer ya? Makasih. Udah. Dicek toh di rekening berapa yang ditransfer, betul kan? Bapak Ibu, yang ditransfer persis 42 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Dan pengusaha ini ngebel adiknya. Loh, sorry loh. Utangmu kok enggak semene, enggak segini. Enggak 42, seingat saya di bawah ini. Tapi adiknya bilang, udahlah terima, wes pokoknya itu aja, pokoknya kita lunas ya. Wes gitu aja. Pokoknya segitu toh, dah selesai. Pas. Dan saya melihat berapa banyak pengusaha yang setia melakukan seperti itu, kapasitas kantongnya dibesarkan terus, besar tampungannya tambah besar. Kita bisa belajar dari William Colgate. Siapa yang nggak tahu tentang pasta gigi Colgate? Semua orang tahu. Tapi apakah Bapak Ibu tahu William Colgate? Sampai detik ini dia memberikan persembahan perpuluhannya bukan 10%. Dia naikkan dari 10% jadi 20%. Dia naikkan lagi sekarang sampai 30%. Dan apakah Colgate bangkrut? No. Tambah lebih besar. Dimanapun di dunia, mana yang nggak ada produk Colgate? Ada. Itu tanda bahwa ketika engkau memiliki konsep yang benar tentang kepemilikan, Tuhan akan menunjukkan siapakah dia Jehovah Jireh itu. Yang sesungguhnya. Karena Tuhan berkata, barang siapa setia pada perkara yang kecil, maka diberikan perkara yang besar. Maka bukan heran ketika Amsal 11 ayat 24-25, silakan ditampilkan, mengatakan kayak begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dunia mengajarkan kita harus berhemat, menabung. Tapi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bukan. Sebar hartamu sesuai kehendak dan keinginan Tuhan. Di mana kita sebagai cuma bendahara. Anak tetapi memiliki fungsi bendahara. Dan tetap bertambah kaya. Tidak kekurangan. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali.
Maka prinsip surga dengan prinsip dunia itu memang berbeda. Bertolak belakang. Mari pemain musik silakan maju. Kita anak-anak Tuhan. Betul status kita anak Tuhan. Tetapi apakah kita memiliki sikap hati kepemilikan seperti hamba dengan 5 dan 2 talenta? Atau kita bersikap seperti hamba 1 talenta atau si sulung? Kita harusnya menggunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan kerajaan surga. Bukan hanya asal menabur untuk mendapatkan pandangan kehormatan, penghormatan dari pendeta ataupun orang-orang. Wah, nabur banyak. Sekaligus amplopnya dibuat tebal. Dan ketika memberikan, ditunjukkan ke depan orang. Supaya orang bisa melihat betapa tebalnya persembahan itu. Tapi apakah seperti janda yang memberikan 2 peser? Dengan diam-diam dan memberikan itu seluruhnya. Bapak Ibu, saya mau menutup khotbah ini dengan kesaksian. Gereja ini dipimpin oleh Abuna memiliki program Tanah Gerar. Dan betul Bapak Ibu, Tanah Gerar yang dimulai sejak corona sampai detik ini telah menyalurkan, mendistribusikan begitu banyak bantuan kepada gereja-gereja yang membutuhkan. Baik untuk jemaat ataupun untuk warga di sekitar gereja itu. Dan Abuna mengatakan, bukan tambah habis uangnya, justru tambah banyak. Semakin kewalahan, dipakai untuk apa? Tapi Abuna percaya bahwa ketika uang itu ada, karena anak-anak Tuhan yang memiliki sikap, pemikiran, konsep kepemilikan yang benar atas harta mereka, bahwa itu bukan miliknya, tetapi sepenuhnya milik Tuhan, walaupun itu 90% sisa dari persepuluhan. Itu tetap milik Tuhan. Dan dipersembahkan kepada Tuhan melalui Tanah Gerar. Untuk memberkati, untuk memperluas kerajaan surga. Untuk membawa surga ke bumi. Tidak pernah kehabisan. Never, never limit. Tidak terbatas. Bapak Ibu, jika selama ini engkau memiliki konsep, pemikiran yang salah tentang Tuhan. Dia bukan Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat seperti yang dikatakan dari hamba 1 talenta. Engkau yang selalu melakukan hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan engkau melegalisasi bagianmu dengan perpuluhan. Dan ujung-ujungnya kau pamer. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat engkau bertobat. Dan memiliki pemikiran yang baru. Bahwa ternyata seluruh kepemilikan kita yang kita miliki, bahkan kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya baik. Bukan cuma harta, semuanya. Itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus bersyukur. Seperti si sulung yang tidak bersyukur. Di dalam rumah ayahnya semua kecukupan. Kita pun sekarang diberkati dengan Tuhan begitu baik. Apakah kita tetap marah ketika Tuhan memberkati orang lain yang sebenarnya pernah menyakiti kita, yang merugikan kita, bahkan orang yang gak benar, tapi Tuhan mau berkati? Apakah engkau akan bersikap seperti sulung dan marah kepada Tuhan dan meninggalkan? Karena itu pernah terjadi. Ketika seorang yang menyakiti begitu banyak orang diberkati Tuhan dengan mujizat. 30% jemaat keluar, gak terima. Saya saksinya. Marah sama Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Dia jelas-jelas menipu saya. Bahkan
bahkan sampai detik ini beberapa orang itu tidak mau ke gereja itu lagi. Dan bahkan saya tahu tidak pernah ke gereja lagi. Kepahitan sama Tuhan. Seperti si sulung. Kenapa? Karena engkau menganggap bahwa itu uangmu. Bukan uangmu Bapak Ibu. Engkau hanya dititipi.